Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat-Nya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya pujian. Karena dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian dari pengagungan kita kepada Allah, sebagai tanda ibadah kita, ketundukan kita dan kepatuhan kita kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu tanda hambanya, penghambaan kita kepadanya. Maka perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Terutama kita bersyukur kepadanya karena nikmat iman dan nikmat Islam yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, yang dengannya kita akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Perbanyaklah salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Ketahuilah sesungguhnya ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal bagi setiap hamba sebelum bertemu dengan Rabb-Nya Azza wa Jal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya, sering-seringlah kita mengingat kejadian-kejadian dan berita-berita tentang yaumul akhir. Betapa banyaknya berita-berita tentang hari akhirat, tentang hari berbangkit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, agar kita tidak lupa tujuan utama kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Perbanyaklah untuk membaca dan mendengarkan wejangan-wejangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan sebagian dari kejadian-kejadian yaumul akhir. Karena hal tersebut akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada yaumul akhir dan lebih memudahkan kita untuk meluruskan tujuan hidup kita untuk mendapatkan kehidupan bahagia di yaumul akhir, kehidupan yang abadi yang tidak ada kesudahan di sana. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan yang akan kita tinggalkan, yang telah ditinggalkan oleh sebagian besar dari saudara-saudara dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adluhum wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, takutlah kalian
pada satu hari di mana satu jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lainnya. Takutlah kalian satu hari di mana syafaah, permintaan pertolongan itu tidak lagi diterima pada hari itu. Itulah dia yaumul akhir, yaumul qiyamah. Takutlah kalian kepada satu hari di mana tebusan itu tidak lagi berlaku pada hari tersebut. Takutlah kalian pada suatu hari di mana banyak manusia yang tidak bisa ditolong pada hari itu. Itulah yaumul akhir para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, infakkan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian semasa di dunia, sebelum kalian bertemu dengan satu hari di mana hari itu tidak berlaku lagi jual beli. Kalian tidak bisa membeli rahmat Allah, tidak bisa membeli keselamatan pada hari itu, di mana hari tersebut sudah hilang, yaitu ketika di dunia. Disitulah hari-hari berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari yang dimaksudkan adalah yaumul akhir, hari kiamat. Hari yang tidak ada lagi bai'un fihi wala khullah, tidak ada lagi yang namanya teman setia yang senantiasa menolong kita. Wala syafa'ah, tidak ada lagi yang namanya backingan, tidak ada lagi saling tolong menolong satu dan yang lainnya. Yang adalah setiap orang akan bertanggung jawab dengan amal perbuatan masing-masing semasa di dunia. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan bahwasanya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Rabb-Nya Allah taala akan langsung mengajak berbicara kepadanya. Allah Subhanahu wa taala langsung menanyainya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah yaumal qiyamah laisa bainallahu wa bainahu turjuman, yang mana pada hari itu tidak ada antara Allah dan antara dia juru penterjemah, tidak ada, langsung Allah tanyai satu-satu hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan pembatasan. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Rabb-Nya Allah taala langsung menanyai satu-satu. Laisa bainallahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara Allah dan si hamba tadi penterjemah. Langsung berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga pada saat itu seorang akan melihat ke sebelah kanannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutan hadis tersebut, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Di mana seorang hamba pada waktu itu, tatkala dia melihat ke sebelah kanannya, dia tidak melihat sesuatu apapun kecuali terkumpul amalnya yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Fayanduru ash'ama minhu, dia melihat ke sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddama min. Ketika dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat sesuatu apapun kecuali apa yang telah dia kerjakan semasa di dunia. Itulah yang dia lihat. Sebelah kanannya amalnya, sebelah kirinya amalnya, baik itu amal kebaikan ataukah amal keburukan. Fala yanduru baina yadayhi, pada waktu itu dia tidaklah melihat ke hadapannya illan nar, melainkan di hadapannya itu ada neraka. Tilqa'a wajhihi, tepat di hadapannya dibentangkan dan ditampakkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah, takutlah kalian dimasukkan ke dalam api neraka walaupun dengan berinfak separuh dari kurma. Walaupun kalian bersedekah hanya sebatas separuh dari kurma, putungan kurma. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian dimasukkan ke dalam api neraka. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma ataupun separuh dari kurma. Kalaupun dia tidak mendapati sedikit pun harta yang bisa dia infakkan, yang bisa dia sedekahkan, fabi kalimatin thayyibah, kata Rasulullah, jagalah kalimat. Jagalah kalimat ini, berkatalah yang baik, berkatalah yang santun, yang sopan, yang tidak menyakiti orang lain, yang menenteramkan orang lain,
kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Fabi kalimatin thayyibah, sekiranya kalian tidak memiliki harta sedikit pun untuk menghijabi diri kalian dari api neraka, fabi kalimatin thayyibah, jagalah kalimat kita, jagalah ucapan kita, jangan sampai kita tergelincir ke dalam api neraka hanya gara-gara satu kalimat saja. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar keimanannya, yang mana mereka tidak terlepas dari dosa, namun mereka berusaha untuk memaksimalkan kebaikannya. Sekiranya Allah Ta'ala mendapatkan kesalahan pada dirinya, namun dia dalam keadaan bersungguh-sungguh dengan keimanannya, Allah Ta'ala akan maafkan dia, Allah Ta'ala akan ampuni dia. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW, perlakuan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Dalam hadits yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Innallaha yudnil mu'min yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan seorang mukmin nanti pada hari kiamat. Allah dekatkan, Allah ajak bicara si mukmin tadi sebagaimana yang lainnya. Fayad'u alaihi kafanah wa satarahu, namun beda perlakuan Allah kepada orang beriman ini. Allah Ta'ala pendam, Allah Ta'ala letakkan dosa-dosanya dan Allah tutupin, sehingga manusia yang dikumpulkan pada hari itu tidak mengetahui adanya dosa si mukmin ini. Tidak terlihat, ditutupin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah menutupinya semasa di dunia. Karena tidak ada manusia yang tidak melakukan perbuatan salah dan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi orang-orang yang beriman dan benar keimanannya, Allah tutupi. Fayadhu alaihi kanafah wa satarahu, Allah Ta'ala tutupi dosa-dosanya pada waktu itu, Allah dekatkan dia. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada si mukmin, Ata'rifu dhanba kadza? Ata'rifu dhanba kadza? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada si mukmin ini, kau tahu ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Allah tampakkan semuanya. Ini dosa yang pernah kau lakukan, ini dosa yang pernah kau lakukan, ini dosa berikutnya, ini dosa berikutnya, ini dosa berikutnya. Maka si hamba tadi, si hamba mukmin pun berkata, Na'am ay Rabbi. Si hamba mukmin tadi pun mengakuinya, benar wahai Rabbku, itu dosaku, itu dosaku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga si hamba tadi harus mengakui seluruh dosa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Allah tampakkan semuanya, ini dosamu, ini dosamu, satu persatu, hari demi hari ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak diperlihatkan oleh Allah kepada makhluk yang lainnya, manusia yang lainnya. Maka kata Allah Ta'ala pada waktu itu, Qad satartuha 'alaika fid dunya, ini dosa-dosamu sudah kututupi semasa di dunia, sehingga orang-orang tidak tahu kau berbuat dosa. Wa ana aghfiru halakal yaum, dan hari ini aku akan mengampunimu, hari ini aku akan mengampunimu dari semua dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Lihatlah bagaimana perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yang baik keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan dan ampuni dosa-dosanya, dosa yang telah Allah Ta'ala tutupi semasa di dunia, kemudian tetap Allah Ta'ala tutupi semasa di akhirat. Hanya saja Allah Ta'ala ingin meminta pengakuan dari si hamba tadi, dan si hamba tadi mengaku dan tidak menolak. Dia mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, maka Allah Ta'ala pun mengampuninya. Wa ammal kafir wal munafik, adapun seorang kafir, seorang yang munafik, maka akan diserukan di hadapan manusia seluruhnya, seraya dikatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Inilah yang diserukan kepada mereka. Ayat ini disebutkan dalam surat Hud. Akan diserukan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, ketika Allah panggil mereka satu persatu, maka Allah Ta'ala akan umumkan, ini mereka. Inilah mereka orang-orang yang dahulunya telah mendustakan Rabb mereka. Inilah mereka orang-orang yang akan mendapat laknat Allah, dan laknat Allah bagi orang-orang yang telah berbuat zalim. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka senantiasa kita mengingat kejadian-kejadian yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir,
yang telah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan telah banyak disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk melunakkan hati kita, untuk meluruskan hati kita agar hati kita tertuju pada satu tujuan yang paling utama dari penciptaan kita sebagai manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat kita. Dan tempatnya untuk mendapatkannya, bekalnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidup kita di dunia. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Berhati-hati, hendaknya kita tetap berhati-hati atas perbuatan zalim, perbuatan jahat, ataupun menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, melukai hati orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan antara manusia, kejahatan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Karena perbuatan yang seperti ini akan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang merugi dan bangkrut nantinya di yaumil akhir. Ingatkah kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat waktu itu tentang orang-orang yang bangkrut, muflisun. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang bangkrut, orang yang pailit? Maka mereka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Orang yang bangkrut, orang yang pailit adalah orang yang tidak memiliki uang sama sekali, tidak punya harta sama sekali. Itulah orang yang bangkrut. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut dari umatku nanti datang pada hari kiamat, dia membawa pahala solat, membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakatnya dan amal-amal solehnya yang lainnya antara dia dan Robnya. Dia bawa, semua diterima oleh Allah. Dia bawa pahala yang sangat besar, pahala solatnya, solat 5 waktu, solat sunat-sunat yang telah dia lakukan, puasa-puasa yang telah dia lakukan, puasa wajib, puasa sunnah, zakatnya, sedekahnya, semuanya, infaknya dia bawa. Wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada. Namun ketika dia datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala tadi, sembari dengan itu dia juga datang membawa dosa kezaliman, karena dia pernah mencela orang ini, pernah menjatuhkan kehormatan orang ini, pernah mengambil harta orang ini, pernah menuduh orang ini, pernah menzalimi orang ini, pernah mukul orang ini. Dia datang bawa dosa itu. Dia juga datang membawa pahala-pahala solatnya, puasanya, zakatnya, tapi dia datang membawa dosa kezalimannya kepada orang lain. Maka pada waktu itu diambillah kebaikannya, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Orang-orang yang terzalimi semasa di dunia pun menuntut, sehingga orang yang terzalimi yang satu ini diambil pahala orang yang telah berbuat zalim, diberikan kepadanya. Orang yang zalim, yang terzalimi satu lagi, diambil pahalanya, diberikan kepadanya. Begitu seterusnya. Fa idza fatniyat hasanatuhu, sampai habislah pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, infak, sedekah dan yang lainnya, habis sudah untuk membayar kezalimannya. Sementara belum selesai, orang-orang yang dia zalimi belum selesai urusannya.
fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih. Kata beliau, ketika kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan itu sudah habis, sementara urusan kezaliman kepada orang lain itu belum selesai. Ukhidat khotoyahum, maka dosa orang-orang yang terzalimi tadi diambil, turihat alaihi, kemudian ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim, wa turiha finnar, sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang bangkrut dari umatku, kata beliau. Sehingga kata para ulama bahwasanya ketika beliau menggambarkan orang yang bangkrut dari umatnya ini adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal ibadah kepada Allah, ikhlas. Makanya dia bawa pahala solatnya. Kalau tidak maka tertolak solatnya. Dia bawa pahala solat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakatnya, menunjukkan ketika dia beribadah kepada Allah ikhlas. Tapi ketika bermuamalah kepada manusia dia sembarangan. Oleh karena itu perbaikilah muamalah kita juga. Setelah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, berusaha ikhlas, jangan lupakan urusan kita dengan sesama manusia. Perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Nas'aluka ya Allah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.